wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa karena anak-anak diberi kesehatan semua ya. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti pada pembelajaran hari ini ya. Nanti anak-anak yang sudah di Zoom nanti bisa presensi sesuai dengan link yang nanti akan kirimkan ya. Pagi hari ini biasanya kalau di sekolah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kemudian kita harus selalu semangat belajar ya. Kita harus menghargai jasa para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia sehingga sampai detik ini kita dapat belajar menikmati semua jerih payah yang dilakukan oleh para pahlawan. Oleh karena itu kita harus menjunjung semangat nasionalisme ya. Sebelum kita ke rekaman dulu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin apa? Mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni salam. Ya, terima kasih Okta sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan kelancaran untuk Zoom pada pagi hari ini. Ya. Nah, tadi siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang keragaman apa ya? Tradisional. Ya, keragaman permainan tradisional. Permainan apa saja yang kalian ketahui? Layang-layang, bentar Mas Devo. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 6. Kegiatan hari ini kita akan berdiskusi mengenai keragaman adat istiadat dalam masyarakat. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari sebuah bacaan mengenai keragaman adat istiadat. Kemudian nanti Bokta akan menampilkan sebuah contoh tarian di mana anak-anak bisa mengetahui pola lantai apa yang terdapat dalam sebuah video tersebut. Kemudian anak-anak juga dapat menganalisis dari isi teks non-fiksi mengenai keragaman tari tradisional. Nah, sekarang budaya masyarakat Indonesia itu sangat beragam atau hanya satu anak-anak? Sangat beragam. Nah, keragaman budaya itu berkaitan erat dengan lingkungan setiap daerah. Bentuk keragaman antara di Jawa Tengah dan Jawa Timur berbeda apa sama? Beda ya. Kemudian bahasa sama-sama Jawa Tengah, bahasa yang digunakan itu beda atau sama semua anak-anak? Beda. Ya. Kalau kita di Jawa Tengah di lingkungan sekitar kita biasanya kita menggunakan bahasa Jawa. Kemudian kalau kita bertemu dengan orang Tegal, bahasanya bagaimana? Bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa ngapak ya. Fudin bisa mencontohkan? Yang artinya apa Fudin? Ya saya ya. Tapi kalau kita biasanya berbicara dengan orang lain ketika di lingkungan kita menggunakan saya, kalau kamu ya kulo ya, saya, aku ya. Nah sekarang salah satu budaya yang ada di Indonesia selain keragaman permainan tradisional, bahasa dan juga ada namanya keragaman tarian, di mana setiap tarian ini memiliki ciri khas sendiri.
Nah, dalam tarian itu memiliki beberapa pola lantai. Siapa yang tahu apa arti pola lantai? Memperindah. Ya, pintar. Mas Raffi memperindah sebuah tarian. Ya. Untuk memperindah sebuah tarian. Ada pola lantai vertikal, ya, horizontal, Horizontal. vertikal, kemudian Lingkaran. lingkaran, pinter. Nah, itu beberapa macam dari pola lantai. Misalnya, yaitu digunakan pola lantai garis horizontal. Biasanya digunakan pada tari apa, anak-anak? Tari saman. Tari saman. Jaran kepang. Ya, pintar tadi siapa? Tetap. Di mana tari budaya ini dikenal dengan nama apa aja? Rakit lajur. Ya, pintar. Berapa tari? Tadi ada tari jaran kepang, ada tari budaya, ada tari saman. Itu sama-sama menggunakan sebuah pola lantai. Nah, sekarang untuk memudahkan kalian untuk memahami pola lantai, Bu Okta akan menampilkan sebuah video. Dari video yang sudah kalian lihat tadi, tari apa ya yang ada dalam video? Tari jaranan. Ya, tari jaranan. Kemudian dalam tari jaranan tersebut menggunakan pola lantai apa ya? Horizontal. Nah, sekarang di mana ada contoh tarian ya? Tarian dan pola lantai. Yang pertama, tari saman itu menggunakan pola lantai apa ya? Horizontal. Horizontal. Kalau tari kecak? Melingkar. Tari piring menggunakan pola lantai? Ya, pintar. Lurus, G4. Kemudian kalau tari serimpi menggunakan apa, anak-anak? Lurus vertikal. Ya, lurus vertikal. Kemudian kalau tari kipas? Diagonal. Diagonal. Ini beberapa bentuk tari tradisional dan pola lantai pada sebuah tarian. Nah, setelah ini kalian akan berlatih mengenai tari kreasi sesuai dengan keinginan ya. Nanti anak-anak bisa membuat tarian, contoh tarian bisa dilakukan dengan temannya ya untuk memperagakan sebuah tarian. Kemudian dalam tarian tadi Bu Okta memiliki sebuah bacaan yang berjudul Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air ya. Di mana yang menunjukkan atau menampilkan tarian Jawa dalam bacaan ini? Yayasan Sukma Bangsa Bireun ya, yang berasal dari mana anak-anak? Aceh. Ya, dari Aceh ya. Kemudian lomba ini diikuti oleh siapa saja ya? Lomba ini diikuti oleh siapa saja? Anak PAUD. Anak PAUD ya. Anak PAUD yang berasal dari mana? Aceh. Ya, yang berasal dari Aceh. Kemudian anak-anak PAUD ini menampilkan tarian apa ya? Tari Lanung
Ya, pintar. Kemudian anak PAUD ini ada yang menampilkan sebuah tarian, tapi tariannya tidak berasal dari Aceh, melainkan dari provinsi lain, yaitu bernama tari apa anak-anak? Cuplak suwanang. Siapa yang bisa menyanyikan lagu Cuplak Suwung? Bisa? Permainan dulu. Cuplek Kemudian yang menyajikan tari Cuplak Suwung jumlahnya ada berapa? 7 anak laki-laki. Kemudian penampilannya bagaimana? Gaya kocak itu apa? Lucu ya. Dia menampilkan sebuah tari Cuplak Suwung menggunakan pakaian yang sederhana, tapi gayanya sangat lucu. Siapa yang menyatakan bahwa kita ingin menampilkan sajian yang berbeda, yang menunjukkan bahwa kebinekaan tari di Indonesia? Ini pendidik pada PAUD Ya, pintar. Mungkin ya, ada beberapa macam tarian yang ditampilkan ya anak-anak ya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan untuk kita harus selalu bersatu, yang menunjukkan bahwa kebinekaan tunggal ika, yang artinya apa ya? bersatu berbeda-beda, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Dimana walaupun kita berbeda tarian asalnya, kita harus tetap bersatu ya. Siapa yang pernah melihat sebuah tarian? Saya Gimana? pernah nari Ronggen. Keren ya, itu salah satu bentuk perlombaan. Kita sebagai penonton juga harus melestarikan budaya tersebut agar terkenal, kemudian dapat menjadi sebuah seni yang ada di Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Nah, kalau tidak ada, nanti anak-anak bisa mengerjakan soal yang akan kita kirim lewat WA grup, kemudian nanti ada soal evaluasi, kalian bisa mengerjakan. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan ke orang tua ataupun Bu Okta, ya. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Tepuk semangat. Ya, tangan untuk kelas 5. Nah, siapa yang masih ingat? Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Keragaman budaya. Ya, keragaman budaya. Kemudian keragaman budaya apa? Keragaman budaya apa? Lidah dan jadalan. Ya, nah, jadi kesimpulannya kita hari ini sudah belajar. Yang pertama adalah belajar mengenai bentuk pola lantai ya. Lantai dalam sebuah tarian. Salah satunya tadi kita sudah melihat video tarian. Kemudian kita juga sudah menganalisis sebuah teks bacaan mengenai keragaman tarian. Dan juga kita sudah belajar mengenai cara untuk menjaga keragaman adat istiadat berupa tarian ya. Sebelum Bu Okta mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dipimpin Okta. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa
Arinal Amin ya Rabbal alamin. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah pimpin doa dan terima kasih untuk anak-anak semua sudah mengikuti Zoom pada pagi hari ini ya. Baik, selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai tema 8, subtema 2, pembelajaran 6 ya. Nanti tugas-tugasnya akan Bu Okta share ya untuk di WA group. Kalau begitu, sampai berjumpa pada pertemuan Zoom selanjutnya. Anak-anak tetap jaga kesehatan, ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa tetap pakai masker ketika kita bepergian dan tetap jaga jarak dan cuci tangan. Ya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Baik, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.